Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baiti wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa melanjutkan kajian kita rutin, yakni yang membahas tentang sifat salat yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita di waktu yang lalu telah sampai kepada yakni pembahasan terakhir tentang pandangan yang harus tertuju di dalam sholat. Dan kita memasuki pada poin ke-9, yaitu bacaan doa istiftah. Mengenai doa istiftah ini ada beberapa poin. Yang pertama yakni mengenai hukum baca doa istiftah, bahwa doa istiftah itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi sekiranya seseorang lupa atau terlewatkan, maka tidak merusak sedikit pun dari sholatnya, hanya ia kehilangan keutamaan karena meninggalkan sunnah. Tidak berdosa, tapi dia artinya tidak mendapatkan keutamaan dari amalan sunnah tersebut. Yang kedua, bahwa berkaitan dengan istiftah ini terdapat banyak yakni sisi yang dibahas di dalam masalah doa istiftah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan anwa'ul istiftahi lis-salati salasah, bahwa jenis-jenis atau macam dari doa istiftah itu di dalam salat ada 3. Dan semua ini adalah anwa'ul adzkar mutlaqan ba'dal Quran. Semua jenis 3 ini adalah mutlak dzikir, yang artinya yang ada setelah bacaan Quran. Yakni di dalam kita itu ada dzikrullah tilawatil Quran dan ada dzikir yang mutlak yang bukan dari Al-Quran. Nah, doa istiftah ini meliputi dzikir, yang meliputi dzikir itu dari 3 hal. Yang pertama tertingginya adalah makana sana'an alallah. Fungsi daripada ataupun bacaan daripada doa istiftah yang sifatnya adalah pujian dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan lihat contohnya. Yang kedua, berikutnya tahapan di bawahnya adalah makana khobaron minal abdi an ibadatillah, yaitu seperti pengakuan dan pemberitahuan seorang hamba akan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini kita akan lihat dzikir ini, makna yang dzikir ini di dalam contoh-contoh dzikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jenis ketiga dari dzikir istiftah ini adalah makana du'aan lil abdi, yaitu yang sifatnya permohonan dan doa kita kepada Allah di dalam salat atau di dalam doa istiftah. Dan yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dengan doa istiftah yang 3 macam ini, yakni jenis pertama yang merupakan sanjungan dan pujian kepada Allah tabaraka wa taala, dan ini adalah yang tertingginya, yakni bahwa doa istiftah yang paling tinggi adalah yang sifatnya menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya yakni bacaan subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Ini doa istiftah yang pendek tetapi dia mengandung isi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan segala pujian untukmu, wa tabarakasmuka, dan maha sucilah namamu, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggilah kemuliaanmu, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau atau selain dari engkau. Ini pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia dibaca di dalam doa istiftah. Yang kedua adalah makana insya'an minal abdi wa i'tirafan lahu bil ubudiyah, yakni yang bacaan istiftah ini merupakan ungkapan dan pengakuan akan penghambaannya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Seperti yakni doa istiftah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini pendeknya seperti ini. Ada sambungan panjangnya yang insya Allah kita akan singgung. Yakni di sini menunjukkan bahwa kita mengakui akan kedudukan kita sebagai hamba Allah dan kita menunjukkan penghambaan kita kepada Allah di hadapan Allah Azza wa Jalla, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia itu yang namanya riya, kita beribadah meminta pujian manusia. Tapi kita membuat pengakuan itu di dalam salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wajjahtu wajhiya. Ini seperti tercantum di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, untuk zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, hanifan, dalam keadaan hatiku lurus condong kepada tauhid, wa ma ana minal musyrikin, dan sekali-kali aku tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semua aku persembahkan dan peruntukkan bagi Allah, Tuhan pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. La syarika lahu, yang tiada sekutu sedikit pun baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk yang demikian itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pengakuan kita sebagai hamba yang menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa istiftah. Jadi kita memulai salat kita setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah, yakni dengan doa istiftah, yang sifat kedua adalah bentuknya pengakuan diri kita sebagai hamba Allah. Yang ketiga adalah yang bentuknya doa, yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makana du'aan minal abdi. Permohonannya doa. Seperti contohnya yakni doa yang mungkin banyak kita hafal juga, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad, seperti tersebut dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis ini. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengajarkan doa yang doa itu kita baca di dalam doa istiftah kita. Jadi doa istiftah itu meliputi ada 3 macam. Ada yang sifatnya yaitu pujian dan sanjungan kepada Allah. Yang kedua sifatnya adalah pengakuan akan kehambaan kita, penghambaan kita kepada Allah dan ibadah kita kepada Allah. Dan yang ketiga yakni dalam bentuk doa, permohonan kita kepada Allah, meminta dibersihkan dari doa. Kemudian doa istiftah sendiri macam-macam. Ada banyak riwayat tentang doa istiftah. Yang selazimnya kita bisa menghafal, sebenarnya harusnya kita menghafal dari macam-macam doa ini, sehingga kita bisa mengamalkan dari macam-macam bacaan doa istiftah ini dalam sholat kita. Sekali ini, sekali itu, sekali ini, dan yang lainnya, yang itu bentuk merupakan pengamalan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca doa-doa istiftah ini dalam sholat beliau secara secara bergantian, bergilir, kadang baca ini dan kadang yang lainnya. Dan tidak ada penyebutan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga diamalkan oleh para sahabat yang menggabungkan doa-doa ini di dalam satu bacaan. Tidak. Di antara contoh-contoh riwayat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam istiftah salat, yaitu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaskutu bainat takbir wa bainal qiraah hunayyah atau haniyah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah, yakni ada waktu yang sesaat, tidak lama. Fakultu, kata Abu Hurairah, maka aku tanya, bi abi wa ummi ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusan wahai Rasulullah. Ini kesungguhan para sahabat, kecintaan beliau kepada Nabi yang menunjukkan bahwa
mereka siap menjadikan ayah ibunya sebagai tebusan bagi diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan penghormatan dan kecintaan. Bi abi wa ummi ya Rasulullah, biarlah ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Iskatuka bainat takbir wal qiraah ma taqul. Apa yang kau baca ya Rasulullah di dalam diammu antara takbir sampai dengan baca Al-Fatihah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqul, saya baca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunakkas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana baju yang putih itu dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Ya Allah, sucikanlah kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan salju dan dengan hawa dingin. Dengan air yang dingin. yakni dengan air, dengan salju dan dengan rasa dingin. Ini adalah hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahwa dalam istiftah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali kita baca ini dan sekali lain waktu kita juga baca yang lain yang diajarkan oleh Nabi, seperti pada asar Abdah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kana yujhir biha ulail kalimat. Beliau mendengar Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengeraskan bacaan doa-doa iftitah berikut ini. Beliau mengatakan subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, dengan pujian, segala pujian untukmu, maha suci namamu dan maha tinggi kemuliaan dan keagunganmu, dan tidak ada sembahan selainmu. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini disebutkan secara mauquf, yakni dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, yang diriwayatkan oleh Abdah. Di sini Umar mengeraskan, dan di sini disebutkan sanadnya munqati', tetapi disebutkan riwayat-riwayat lain sehingga hadis ini mencapai derajat sahih mauquf dan asar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang diakui oleh para ulama. Maka boleh membaca doa ini, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian ketiga, yakni bacaan doa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, mengatakan kana idza qama minal laili iftataha salatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak melaksanakan salat di malam harinya, maka beliau membuka salatnya dengan doa istiftah berikut ini. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam doa ini juga doa yang dibaca oleh Nabi, yang boleh dibaca di dalam setiap iftitah kita di sholat fardu, sholat sunnah maupun sholat malam. Tapi di sini Nabi membacanya di sholat malam. Tapi ketentuan para ulama baca bahwa bacaan-bacaan ini boleh dibaca di mana saja, yakni di dalam doa iftitah kita. Nabi mengajarkan doa Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfil. Ya Allah, Tuhan pemilik, penguasa, pencipta malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Disebut tiga malaikat yang paling agung dan paling besar peranannya, yang merupakan yakni malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Malaikat Mikail yang membawa rahmat, yang ia merupakan kehidupan bagi kehidupan manusia di muka bumi. Kalau yang pertama kehidupan hati,
yaitu kehidupan nanti apa? Wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang dengan wahyu ini hati-hati manusia menjadi hidup, yaitu bertaat dan beribadah kepada Allah. Yang malaikat Mikail yang membawa rahmat Allah berupa karunia rizki, yang itu menjadi kehidupan bagi manusia, hidup fisiknya. Dan yang malaikat Israfil yakni yang menjadi pangkal kematian dan kehidupan abadi. Di tiupan pertama yang nanti akan membinasakan semua umat manusia, dan di tiupan yang kedua nanti kelak yang akan membangkitkan manusia kepada kehidupan abadi di akhirat. Imma fil jannah wa imma fin nar, nas'alullahal jannata wa na'udzubillahi minan nar. Maka sungguh Nabi berdoa yakni dengan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta, penguasa atas diri tiga malaikat yang agung ini. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Israfila fatiras samawati wal ardi, zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Fatir yaitu yang menciptakan dari tiada menjadi ada. Yang sebelumnya tidak ada langit, Allah ciptakan sehingga ada langit. Fatir samawati wal ardi, dan Allah yang menciptakan bumi yang sebelumnya tiada bumi, Allah ciptakan bumi. Fatir samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahada. Ini semua menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang yakni mengetahui segala perkara yang gaib maupun yang nyata. Baru kemudian kita menunjukkan permohonan kita dengan memuji Allah akan kekuasaannya. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, engkaulah yang akan memberikan keputusan segala apa yang dipersisikan oleh hambamu dalam persisihan mereka. Ini menunjukkan juga ketika kita melihat banyak persisihan, banyak doa ini agar kita terhindar dari perselisihan-perselisihan. Baru kemudian berdoa, ihdini limaktulifa fihi minal haq biidnika innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah hamba kepada kebenaran yang diperselisihkan, yakni pada kebenaran yang sedang diperselisihkan dengan izinmu. Sungguhnya engkau maha memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Ini doa ketiga yang sangat bagus. Tidak hanya untuk doa yakni di dalam sholat istiftah saja, tapi boleh kita dibaca di saat-saat kita betul-betul merasa bimbang akan adanya perbedaan perselisihan di dalam memahami suatu perkara. Karena kita meminta kepada Allah, ihdini limaktulifa fihi minal haqqi. Tunjukkanlah kami hamba ya Allah kepada kebenaran yang diperselisihkan. Yakni orang kadang memandang benar mana yang salah, itu bingung rumit karena diperselisihkan di antara manusia. Siapa yang mengetahui yang hak? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan kebenaran sehingga terhindar dari yang diperselisihkan oleh manusia. Innaka, dengan biidnika, dengan izinmu ya Allah, semua enggak akan kita bisa mengenal kebenaran dan bisa sampai kepada kebenaran kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau memberikan petunjuk dan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Doa istiftah lainnya yakni yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yakni beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri melaksanakan salat, beliau di dalam salatnya di doa istiftahnya yang didengar oleh Ali bin Abi Thalib, beliau membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa'taraftu bidzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfirud dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sering hafalnya sampai pada wa ana minal muslimin.
Ini masih ada sambungan lainnya yang ini panjang yang dibaca oleh Nabi SAW. Memang ada riwayat yang menyebutkan hanya sampai wa ana minal muslimin. Ada juga riwayat yang tadi menyambungkan sampai dengan sambungan yang panjang. Maka boleh membaca yang sampai wa ana minal muslimin, dan sebagian yang lebih utama kalau kita bisa menghafal sampai dengan wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Yakni telah kita jelaskan tadi makna yang sampai wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam penyembahan dan peribadatan. Kemudian yakni hamba yang berdoa itu akan mengatakan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah penguasa, yang engkaulah raja yang sebenarnya, yang tiada sesembahan yang hak kecuali engkau. Anta Rabbi, engkaulah Tuhanku, penciptaku, pengatur, penguasa, dan pemberi rezeki kepadaku. Wa ana abduk, dan aku hanyalah hambamu. Aku hanyalah hambamu. Maknanya kita memberikan pengakuan akan kedudukan kita sebagai hamba dan tidak lebih daripada itu. Zalamtu nafsi, aku banyak berbuat zalim terhadap diriku. Wa'taraftu bidzambi, aku pun mengakui akan dosa-dosaku. Faghfirli dunubi jami'an, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku yang tak berbilang ini. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Ketika seorang hamba berbuat dosa, tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Seberapa besar seseorang memaafkan kesalahan saudaranya, kalau Allah belum mengampuni dosanya, maka tidak terampuni dosanya. Seberapa baik dan seberapa berkuasanya manusia, ia tidak akan bisa mengampuni dosa saudaranya atau dosa manusia lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia berdoa, wahdini, ya Allah, tunjukkanlah aku li ahsanil akhlaqi, untuk memiliki akhlak yang terbaik. Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniya illa anta, karena tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang paling mulia kecuali engkau, ya Allah. Manusia tidak akan bisa memiliki akhlak yang baik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun manusia menginginkan kebaikan pada dirinya, tidak akan mendapatkannya kecuali dengan ridha dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mengucapkan wasrif anni sayyi'ah, ya Allah, jauhkanlah hamba dari akhlak-akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'ah illa anta, karena tidak ada yang bisa menghilangkan dan tidak ada yang bisa memalingkan hamba dari akhlak-akhlak yang buruk kecuali engkau, ya Allah. Labbaika wa sa'daik, hamba datang memenuhi panggilanmu, ya Allah, dan segala kebaikan ada di tanganmu. Wal khairu kullu fi yadaik, segala kebaikan ada di kedua tanganmu, ya Allah. Wasyarru laisa ilaik, segala kebaikan tidak ada yang dinisbatkan kepadamu, ya Allah. Ana bika, ya Allah, aku hanya adalah dengan pertolonganmu. Wa ilaika, dan hanya kepadamu hamba beribadah. Tabarakta, maha sucilah engkau, wa ta'alaita, lagi maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik, hamba memohon ampunan kepadamu dan hamba bertaubat kepadamu. Ini doa yang sangat agung, yang mulia, yang sekiranya kita membaca dan dengan memahami maknanya, menghayatinya, maka kita akan benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah tatkala kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa lain dari istiftah, yaitu doa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat keduanya. Beliau berkata, Nabi SAW apabila beliau hendak sholat malam untuk tahajud, maka beliau membaca doa ini. Ini salah satu doa istiftah di dalam doa tahajud, yang sebagian kita kadang salah memahaminya sehingga memahaminya ini adalah doa setelah selesai sholat tahajud. Bukan, tetapi ini doa di dalam doa istiftah saat sholat tahajud.
Meskipun boleh dibaca setelah tahajud, tapi ini adalah tempatnya sesungguhnya adalah di dalam istiftah ketika ada salat tahajud. Namun para ulama membenarkan dan membolehkan membaca doa istiftah ini di sholat-sholat selain tahajud, baik sholat duha maupun sholat qabliyah atau ba'diyah, atau bahkan di dalam sholat fardu kita. Yaitu doanya apa? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa qauluka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini doa juga agung. Di sini mengandung pujian-pujian kehadiran Allah tabaraka wa taala dan menunjukkan kelemahan diri kita sebagai hamba Allah yang tak berdaya, yang kita mengimani apa yang Allah beritakan kepada kita, baik melalui kitab sucinya maupun melalui sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengakui akan banyaknya dosa yang ada pada kita dan memohon ampunan kepada Allah dari semua dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di sini, Allahumma lakal hamdu, ya Allah hanya milikmu lah segala pujian, segala sanjungan, segala puja-puji. Anta nur samawati wal ardi, engkaulah yang memberikan cahaya yang menyinari langit dan bumi, cahaya yang menyinari langit dan bumi, yakni yang memberikan cahaya langit dan bumi, wa man fihinna, serta yang ada pada langit dan bumi di semua lapisannya. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, segala puji bagimu ya Allah, engkau adalah yakni qayyimus samawati, yang tegak mengurusi semua langit dan bumi dan semua yang ada di dalam semua langit dan bumi itu. Wa man fihinna, yang mengurusi rezekinya, yang mengurusi yakni ajalnya, menetapkan ajalnya, yang mengurusi silih bergantinya siang dan malam, hujan dan panas, semua Allah subhanahu wa ta'ala qayyimus samawati wal ardi, yang mengatur mengurusi semua langit dan bumi tiada henti dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Betapa agungnya Allah tabaraka wa ta'ala. Walakal hamdu antal haq, segala puji bagimu Allah, segala puji semata-mata hanya milikmu ya Allah. Antal haq, engkaulah zat yang paling hak untuk diibadahi, yang paling hak untuk disembah dan dimintai pertolongan. Wa wa'duka haq, dan semua janjimu adalah benar, tidak pernah engkau ingkar janji ya Allah, dan tidak pernah meleset sedikit pun dari janjimu ya Allah. Wa wa'duka haq, janjimu adalah sesuatu yang hak. Wa qauluka haq, firmanmu adalah hak. Apa yang kau firmankan di dalam kitab-kitab sucimu yang kau turunkan kepada seluruh nabi dan rasul, semuanya adalah hak. Wa qauluka haqqun wa liqa'uka haqqun, dan hari perjumpaan denganmu adalah sesuatu yang hak, yakni di hari nanti manusia akan dibangkitkan dari kematiannya dan akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya untuk mendapatkan balasan darimu. Itu adalah sesuatu yang hak, yang pasti, yang tidak ada keraguan untuk tidak terjadi. Wal jannatu haq wan naru haq, surga adalah sesuatu yang hak, yang benar adanya dan telah tercipta dan telah dihuni oleh sebagian makhluk-makhluknya. Demikian pula neraka adalah hak dan sudah tercipta, dan surga tempat rahmat Allah, neraka adalah tempat siksa Allah azza wa jal bagi hamba-hamba yang layak dan patut untuk menempati dan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Was-sa'atu haq, hari kiamat adalah sesuatu yang hak, yang pasti terjadi. Wan nabiyyuna haq, dan para nabi juga, mereka semua yang diutus oleh Allah, mereka adalah hak. Mereka mengatakan yang hak, yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang mereka tidak berbicara dari hawa nafsu mereka, semata-mata yang mereka katakan adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wan nabiyyuna haq
Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, dari yang hidup di zaman Nabi diutus sampai hari kiamat. Nabi mereka satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikala Nabi Isa alaihi salatu wasallam diturunkan oleh Allah ke bumi, tidak untuk dijadikan nabi baru, tetapi untuk membimbing umat manusia kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan mengajarkan kitab sucinya, bukan mengajarkan kitab Injil. Kenapa? Karena semua kitab-kitab sebelum Al-Quran telah dihapuskan hukumnya dan sudah disempurnakan di dalam Al-Quran, sehingga apa yang di dalam Al-Quran terdapat semua pengajaran dari semua kitab-kitab suci terdahulu, dan juga terdapat penyempurnaan daripada Al-Quran sendiri dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, baru kemudian setelah membuat pengakuan, memuji Allah, dan ini yang paling Allah cintai, baru kemudian mengucapkan Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepadamu aku berserah diri. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu hamba bertawakal, bersandar. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu hamba beriman. Hamba tidak beriman kepada siapapun selain Engkau sebagai Tuhan, yakni tidak mengimani Tuhan-Tuhan lain, karena tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bika amantu wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu hamba kembali ya Allah. Wa bika hasamtu, dan hanya kepadamu hamba mengadu atas segala, yakni pertikaian yang juga segala tekanan. Hanya kepadamu hamba mengadu. Ilaika hakamtu, dan hanya kepadamu hamba berhukum, yakni menyandarkan semua hukum hamba dengan apa yang kau tetapkan di dalam kitab sucimu melalui lisanmu, ataupun melalui lisan Nabimu sallallahu alaihi wasallam dalam tuntunan sunnahnya. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Ma qaddamtu, yakni dosa-dosa yang sudah aku kerjakan di masa lalu. Wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang mungkin akan terjadi sesudah aku bertaubat kepadamu sebagai manusia yang lemah yang tidak bisa luput dari dosa. Wa ma asrartu, dosa-dosa yang aku lakukan di saat aku sendirian dan tidak ada orang yang mengetahui. Wa ma a'lantu, dan dosa yang aku kerjakan di tengah hayat manusia, yakni di dalam keadaan terang-terangan. Ampuni aku semua ya Allah. Antal muqaddim, engkaulah Tuhan yang mengampuni semua dosa yang telah lalu. Wa antal muakhir, dan engkau adalah Tuhan yang mengampuni semua dosa yang akan datang. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau. Ini bacaan doa istiftah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat malam beliau, menunjukkan penghambaan diri seorang manusia kepada Rabbnya, Tuhannya yang maha agung, dan kemudian dengan mengagungkan Allah, memuji Allah, menyebutkan kedudukan dirinya sebagai hamba yang hina, dina, yang penuh dengan kezaliman dan kemaksiatan, dan ditutup dengan permohonan ampunan dari segala dosa yang pernah dikerjakan maupun yang mungkin akan dikerjakan. Maknanya, ya Allah, berilah hamba taufik untuk selalu minta ampun kepadamu dikala hamba terjatuh di dalam dosa. Doa yang keenam, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang datang lalu masuk ke dalam shaf, lalu dia semangatnya dalam sholat itu dia membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini dalam doa istiftah. Jadi begitu masuk sholat dalam shaf, dia takbir Allahu akbar, kemudian baca doa ini, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pendek, segala puji milik Allah, pujian-pujian yang banyak, yang baik, yang penuh dengan segala keberkahan di dalamnya. Ringkas, pendek, tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari sholatnya, yang beliau mendengarkan ucapan itu, beliau pun berkata, ayyukumul mutakallim bil kalimat, siapa tadi yang baca kata-kata itu, yaitu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Fa'arimal qaum, semua diam, enggak ada yang berani bicara, takut dikiranya Nabi mau marah. Faqal, maka Nabi SAW mengucapkan ayyukum al-mutakallim biha fa innahu lam yakul ba'san
Siapa tadi yang ngucapin kalimat itu? Sungguhnya dia tidak mengucapkan kalimat yang jelek. Baru kemudian seseorang mengatakan, rajulun jitu waqad hafazani, yakni berkata seorang, jitu waqad hafazani nafsu faqultuha, saya datang dan kemudian dalam yakni semangat yang besar mendorongku, kemudian aku mengucapkan doa itu ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda apa? Laqad ra'aitu isnai asyara, dalam riwayat lain salasan wa salasin. Di sini sebutkan isnai asyara malakan yatadiruna ayyuhum yarfa'uha. Hadis riwayat Imam Muslim. Yakni Nabi SAW menyatakan dan memberikan takrir akan bacaan yang dibaca sahabat Nabi ini sebagai amalan yang boleh diamalkan dan memiliki keutamaan. Nabi SAW mengatakan apa? Sungguh aku telah melihat 12 malaikat yang mereka berebut untuk lebih dulu siapa yang menyampaikan bacaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pujian itu yang pendek tetapi memiliki kandungan pujian yang sangat agung sekali. Kenapa? Isinya pujian semua, pendek tapi pujian semua. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Segala puji bagi Allah dengan pujian-pujian yang banyak. Thayyiban, pujian-pujian yang indah, yang baik. Mubarakan fih, yang penuh dengan segala keberkahan, yakni menyimpan keberkahan yang sangat banyak yang tak terhingga. Allahu Akbar. Allah itu maha mencintai hamba yang banyak memujinya. Padahal Allah tidak butuh pujian hamba, karena Allah senantiasa terpuji. Tapi ketika hamba memuji Allah, maka pujian-pujian hamba kepada Allah, kebaikannya kembali kepada diri hamba, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek tetapi dia memiliki kualitas yang sangat besar, nilai yang sangat besar di hadapan Allah. Sampai 12 malaikat berebut untuk menyampaikan lebih dulu dari yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaporkan. Yang ketujuh, yakni hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qaum, ketika kami sedang sholat bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada satu orang yang ia membaca bacaan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang kita hafal. Tapi sungguhnya ini sampai di sini. Cuman sering kita gabungkan dengan bacaan yang tadi. Allah inni wajjahtu. Ada penambahan kata ini, yang ini bukan dari hadis, bukan dari Nabi. Kemudian menggabungkan dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, yang ini juga sungguhnya bacaan tersendiri yang Nabi tidak menggabungkan dengan sebelumnya. Maka perkataan para ulama yang benar dalam hal ini, yakni tidak menggabungkan dua bacaan istiftah ini dalam satu doa istiftah. Namun kita sekali baca ini, sekali baca yang lainnya. Sekali baca ini Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca ini, cukup sampai di sini. Lain waktu kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Stop sampai di sini boleh, atau disambung dengan bacaan yang tadi kita sebutkan dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata, yakni faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika selesai dari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, manil qail kalimata kadza wa kadza, siapa tadi yang baca kalimat ini dan itu, yakni maksudnya yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalimat yang ringan, pendek, sederhana, mudah dihafalkan, yang kita kadang menganggap remeh, tetapi sesungguhnya ia mengandung pujian yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mencintainya. Yang Nabi mengatakan ini, maka seseorang mengatakan ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibtu laha futihat laha abwabus sama.
Sungguh aku takjub dengan kalimat-kalimat itu, karena dengan kalimat-kalimat itu dibukakan pintu-pintu langit untuk menerima sambutan kalimat itu sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kalimat yang pendek. Sampai Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika." Sehingga beliau mengatakan, maka saya tidak lagi meninggalkan bacaan-bacaan tadi, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sejak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pintu-pintu langit dibukakan untuk menyambut kalimat ini. Ini kemuliaan. Maknanya ayat ini, bacaan ini, Allahu Akbar kabira, Allah zat yang maha besar, kabiran yang sebesar-besarnya, walhamdulillahi katsiran, segala puji bagi Allah dengan pujian-pujian yang banyak, wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah baik di waktu pagi maupun petang selalu. Allahu Akbar. Pujian-pujian mutlak hanya kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha terpuji baik di waktu pagi maupun petang. Dari waktu pagi sampai petang, pujian-pujian yang sangat banyak, dan kesucian Allah yang tak terhingga, yang maha sempurna. Terakhir, sebenarnya di dalam riwayat ada masih beberapa yang lagi dipecah tadi, tapi pada intinya 8 ini. Yang terakhir, hadisnya Asim bin Humaid, beliau berkata, aku menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bi ayyi syai'in kana yaftatihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamal lail. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam baca doa istiftahnya apa? Maka beliau Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak. Sungguh, yakni Asim bin Humaid katakan oleh Aisyah, sungguh engkau telah menanyakan kepadaku suatu pertanyaan yang belum pernah ada seorang pun menanyakan hal ini kepadaku sebelum. Artinya Asim bin Humaid adalah orang yang pertama menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni bacaan istiftahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat hendak salat malam, seperti yang didengar dan dihafal oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau mengatakan apa? Kalimat yang mungkin belum pernah kita dengar doa istiftah ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu idza qama, apabila beliau bangun melakukan salat, kabbara asyran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai 10 kali. Wa hamidallaha asyran, beliau memuji alhamdulillah, alhamdulillah sampai 10 kali. Wa sabbaha asyran, beliau baca subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Wa halala asyran, beliau baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 10 kali. Wastaghfara asyran, dan beliau baca astaghfirullah, 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 astaghfirullah 10 kali. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini wa yata'awwadu min dhiqil maqam yaumal qiyamah. Kemudian ya Nabi membaca doa, ya Allah ampunilah dosaku, berilah aku petunjuk, berilah hamba rizki, dan selamatkanlah hamba, yakni berilah hamba afiat, keselamatan dari segala keburukan. Wa yata'awwadu min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, yakni dari himpitan dan sempitnya kedudukan pada hari kiamat nanti. Karena pada hari kiamat sangat sempit, nanti manusia akan dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir. Bayangkan, semuanya dalam postur yang besar, dikumpulkan di bawah mahsyar, di bawah matahari yang jaraknya hanya 1 mil di atas kepala manusia saat itu. Kita yang jutaan mil saja kita nggak sanggup menahan panasnya, apalagi yang cuma 1 mil. Namun ada orang-orang yang mereka dinaungi oleh Allah
dengan naungan yang tidak akan disentuh oleh cahaya matahari yang panas terik pada hari itu, sehingga mereka akan ada di dalam ayuman yang sangat menyejukkan, sehingga mereka merasa hari yang sebenarnya panjangnya sampai 50.000 tahun tak terasa kecuali seperti antara waktu asar ke maghrib atau waktu duhur ke asar. Yakni bagi orang-orang yang beriman, seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya, yang tidak ada naungan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan yakni keutamaan beramal pada 7 masalah ini yang menyebabkan seorang itu akan mendapatkan naungan dari sisi Allah. Dan Nabi SAW beliau berdoa dari sempitnya yakni berdiri pada hari kiamat nanti di akhir, yakni di dalam doa istiftahnya setelah beliau memohon kepada Allah ampunan, hidayah, minta rezeki dan diberi keselamatan. Yang kedua tadi, catatan yang kedua, la yujma'u baina adiyatil istiftah. Tidak boleh orang menggabungkan doa-doa istiftah dalam satu bacaan. Akan tetapi ayunawwi'a bainaha, memvariasi bacaan-bacaannya. Sekali bacaan Allahumma ba'id baini, yang sekali waktu membaca subhanakallahumma bihamdika, sekali waktu lagi bacaan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, lain waktu membaca wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda, dan seterusnya. Artinya memvariasi bacaan-bacaan ini sehingga kita mendapatkan pahala mengamalkan dan menghidupkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin kelima dalam bahasan ini, di antara doa-doa istiftah ini ada yang dibaca dalam sholat fardu dan juga ada yang dibaca dalam sholat nafilah, seperti pada bacaan ketiga, keempat, kelima, dan kedelapan tadi, yang itu lebih ditekankan pada qiyamul lail, tetapi bukan berarti tidak boleh dibaca di waktu yang lainnya. Artinya kalau qiyamul lail, lebih baik kita membaca apa yang diajarkan Nabi dari bacaan-bacaan istiftah yang dibaca di dalam qiyamul lail, seperti diantaranya tadi, yakni bacaan Nabi Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, Astaghfirullah 10 kali. Kemudian bacaan doa Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Kemudian setelah itu meminta perlindungan, misalnya Allahumma inni a'udzubika min dzikil luhud, atau membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min adzabil akhirah, dan sejenisnya. Meminta perlindungan kepada Allah, dan bahkan kita boleh membaca doa-doa yang lainnya. Yang keenam, apabila seseorang itu datang masuk ke dalam sholat, saat itu imam sedang sholat membaca jahriyah, yaitu membaca surah Al-Fatihah atau membaca surat-surat yang ringan, yang pendek, maka yang benar tidak membaca doa istiftah. Jadi kita sudah masuk di dalam sholat maghrib atau isya atau subuh, imam sudah masuk membaca surat Al-Fatihah atau surat, maka jangan kita menyibukkan diri membaca doa istiftah, karena mendengarkan bacaan imam lebih wajib daripada membaca doa istiftah yang hukumnya sunnah. Dasarnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 204, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah bacaan Al-Quran itu dan perhatikan agar kalian mendapatkan rahmat. Maka yakni ketika seseorang membaca doa istiftah, dia tersibukkan untuk bisa mendengar dari bacaan Al-Fatihah atau bacaan suratnya imam. Nggak bisa membaca, nggak bisa mendengar, sehingga dia hanya sibuk. Sementara ia kehilangan perintah untuk mendengarkan bacaan Al-Quran.
Maka yang diperintahkan di sini adalah mendengar dan memperhatikan, yakni bacaan Al-Fatihah atau surat, dan tidak menyibukkan diri dengan membaca doa istiftah. Kemudian di dalam sholat jenazah, apakah ada bacaan istiftahnya? Yang rajih dalam masalah ini tidak ada bacaan istiftah, karena sholat jenazah itu dibangun di atas bacaan yang ringan, yaitu takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat Nabi seperti di dalam sholat atau yang pendeknya. Takbir yang ketiga yaitu mendoakan si mayat, Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha warhamha atau warhamhu dan seterusnya. Yang keempat mendoakan lagi atau cukup berdiam sejenak kemudian mengucapkan salam. Salam yang masyru' yang disyariatkan sebenarnya hanya satu kali, Assalamualaikum warahmatullah, sekali ke kanan, dan tidak ada salam yang kedua semestinya. Namun sebagian ulama mengkiaskan pada ibadah-ibadah sholat yang lainnya yang salam sholat itu ada dua macam. Padahal yang sahih dalam riwayat-riwayat seperti disebutkan oleh Syalbani hanya satu salam. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihada, barangkali ada pertanyaan. Tafadhalu. Nah, gitu. Ini iqomah, apa yang saya harus lakukan? Apa datarin atau gimana? Barakallahu. Apabila kita sedang sholat sunnah tiba-tiba diikomahi, kemudian iqomah, sementara kita masih belum selesai sholat sunnah, apa yang kita lakukan? Pertama, bila waktu antara iqomah dengan sholat kita masih tinggal sedikit, artinya tinggal selesai tahiyat akhir ataupun sedang rukuk, maka dipercepat gerakan tanpa merusak bacaan dan memperselesaikan dengan cepat. Menurut satu pendapat, mereka yang berpendapat seperti ini, ketika seseorang sudah masuk sholat, untuk tidak membatalkan sholat kecuali memang terpaksa, maka selama masih bisa diselesaikan, maka selesaikan dengan segera untuk tidak membatalkan sholat. Namun kalau jarak antara iqomah dengan kita sholat sunnah itu yakni baru memulai takbir atau baru satu rakaat belum selesai, maka membatalkan sholat sunnahnya. Bersandar kepada apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Apabila telah diiqomati waktu sholat, maka tidak ada sholat lain selain sholat fardu. Maka tadi, bila jaraknya artinya sisa dari sholat sunnah kita tinggal sedikit lagi, selesaikan dengan dipercepat tanpa merusak sholatnya. Artinya cepatnya sampai kemudian tidak membaca, tidak, selesaikan tapi dengan cepat, tapi tetap berharap bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi apapun bila sudah diiqomahi maka dibatalkan, karena meraih takbiratul ihram bersama imam lebih utama daripada menyelesaikan sholat sunnah kita. Maka dalam hal ini bila kita memegangi pendapat yang kedua, bila telah dikumandangkan iqomah maka langsung kita batalkan sholat sunnah kita dan masuk bersama imam. Satu, kalau bagi laki-laki untuk bisa mendapatkan shaf pertama. Kedua, bisa mendapati takbiratul ihramnya imam. Ini alasan mengapa kita membatalkan sholat sunnah kita ketika iqomah sudah dikumandangkan. Di samping dalil yang kita sebutkan tadi yang menjadi prioritas, bahwa bila telah dikumandangkan iqomah tidak ada sholat lain selain sholat fardu. Hadza wallahu ta'ala alam, dan lebih condong kepada pendapat yang kedua itu lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lainnya? Sambut. Kalau sudah baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bisa kita manfaatkan, kita amalkan dalam sholat-sholat kita, dan semoga kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam sholat kita dan meningkatkan kekhusyuan kita, tumakninah kita di dalam sholat, karena hakikat sholat adalah penghambaan kita yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa menjalankan ibadah sholat dan menjaga kekhusyuannya. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah,
Hada wallahu ta'ala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.